Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama channel Abah Tepis Wiring. Yang pada kesempatan kali ini, di video kali ini Abah akan mengunjungi salah seorang sahabat teman Abah, seniman bonsai masih yang berada di daerah Cikajang. Kita lihat pemirsa, ada tanaman apakah, ada bonsai apakah, koleksi-koleksinya. Kita lihat pemirsa, koleksi-koleksi bonsainya ya. Tapi jangan lupa sebelumnya like, share, komen, dan subscribe ke channel Abah Tepis Wiring. Oke. Ya pemirsa, kita sudah berada di tempatnya Bapak Agus ini ya. Kebetulan dia sedang sedikit mempruning salah satu koleksi bonsainya. Kita berkenalan sama Pak Agus ya, agar pemirsa semua tahu ya. Bapak, selamat siang. Assalamualaikum. Salam Pak. Aduh, maaf nih Pak, mengganggu. Bapak ini termasuk seniman yang ada di Kota Garut juga ya. Saya lihat koleksinya, wah mantap-mantap nih Pak. Salah satunya ini ya, bisakah ya Pak ya? Sebelumnya Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bapak. Silakan Bapak memperkenalkan diri Bapak, asalnya dari mana gitu kan. Terus di sini kegiatan sehari-harinya bekerja misalkan di mana? Silakan Pak. Nama saya Agustin Da Silva. Saya asli Timur Timur. Saya sekarang kebetulan dinas di asrama unit 303 Redar di Cikulu. Pekerjaan saya sehari-hari tidak jauh berbeda dengan anggota TNI yang lain, mengerjakan pekerjaan satuan. Kemudian juga sampingan saya bermain di seni bonsai. Seni bonsai. Sementara. Iya. Nah pemirsa, kita ini berada di sekitar apa ya namanya, asrama ya Pak ya. Kita bilang berada di asrama TNI 303. Halo, selamat siang buat semua anggota TNI 303 ya. Salam hormat dari kami channel Abah Tepis Wiring. Ya pemirsa, ternyata Bapak Agus ini dulunya itu bukan asli orang Garut ya Pak ya? Betul. Sudah lama tinggal di Garut Pak? Sudah lama, semenjak 2003. 2003 ya. Dan dia juga seorang seniman bonsai pemirsa ya, yang ada di daerah, khususnya di daerah Cikajang. Ini Pak, sudah lama Bapak menyukai seni bonsai ini. Silakan Pak. Saya mulai menekuni bidang seni bonsai ini kurang lebih mulai dari tahun 2007 sampai sekarang. Sudah lama ya Pak ya. Nah gitulah pemirsa, yang namanya seni itu ya bebas, siapapun orangnya ya Pak ya. Ya siapapun orangnya, kalau namanya seni itu bebas pemirsa. Ya termasuk Bapak ini juga, Pak Agus ini seorang TNI, tapi nggak menutup kemungkinan gitu kan, ketika jiwa seninya sudah ada, kemudian seninya itu dia menyukai seni bonsai. Nah kebetulan juga pemirsa, dia tinggal di Garut, khususnya daerah Cikajang ya Pak ya. Cikajang itu banyak sekali seniman bonsai. Nih Pak, ngomong-ngomong, ini pusaka hasil dongkeran sendiri Pak, apa beli gimana gitu?
Sebenarnya kalau pusaka kebetulan endemiknya di memang daerah Garut ya yang punya ya. Ya. Memang khususnya di daerah Cikajang paling banyaknya. Nah, sejarah pusaka ini memang tadinya bukan Dongkelang sendiri, ini dari peninggalan teman-teman bonsai yang sudah mulai ya, berusia lanjut, Ya. kemudian mereka tidak sanggup melanjutkan, terus ya, di offer ke saya, Iya. terus saya lanjutkan sampai sekarang. Ini Pak, kira-kira nih ya, usia bonsai ini semenjak naik ke pot itu berapa tahun Pak kira-kira bonsai ini? Kalau berbicara tentang karakter bonsai memang agak sedikit berbeda dengan karakter pohon-pohon yang lain. Ya. Apa yang membedakan sehingga pohon ini bisa seperti ini akhirnya? Memang kalau dilihat dari pohon-pohon yang lain mungkin kita punya target 3, 4, sampai 5 tahun mungkin pohon itu sudah mulai naik ke atas pot. Kalau itu proses lanjutan. Tetapi untuk pusaka dia bisa lebih dari itu. Ini saja saya sebagai tangan kedua saya program ini dari tahun 2008. Ini. Wow. Baru dia naik pot tahun 2020 kemarin ikut pameran. Sudah berprestasi Pak ini. Ya alhamdulillah kemarin dia masuk ke proses masuk ke bahan proses, pertama kali tampil dia masuk ke The Best 10. Nah, pemirsa ini pusaka ini udah masuk best 10 katanya. Waktu di mana Pak Agus? Waktu di Cibatu. Waktu daerah masih di sekitar Garut. Nah, di daerah Cibatu ya. Orang Cibatu mungkin kenal pohon ini ya. Dulu itu yang pernah jadi best 10 ya. Gitu. Pak, saya boleh lihat koleksi-koleksi yang lain selain ini udah pasti ya pada tahu ini ya, dari karakternya aja, terus dari kesan tuanya aja Pak udah kelihatan ini seram Pak kelihatannya itu ya. Boleh lihat koleksi-koleksi yang lain Pak selain ini, atau masih ada yang di ground pusakanya atau kalau untuk jenis pusaka masih ada jenis yang lain, tapi kita mau lihat yang jenis pusaka aja ya. Iya Oke, belum. Iya. Sini, Pak. Ya pemirsa, kita lihat koleksi-koleksinya ya, koleksi bonsai pusakanya. Ini juga masih pusaka. Nah, Ini juga masih pusaka. ini pemirsa keren nih ya. Juga masih ya, ini yang sudah naik pot. Untuk proses lanjutan ya untuk ukuran kalau bilang presentasi ya masuk ke 70% lah. Iya. Ya pemirsa, sebagus ini masih 70% pemirsa ya. Nah inilah buat orang, khususnya orang Cikajang ya, ketika punya pohon bonsai, terus maksud apa punya pohon pusaka mau di bonsai gitu ya, silahkan bertanya-tanya, silahkan minta ilmunya sama senior gitu ya. Dan ternyata pohon pusaka ini sangat cocok sekali ya Pak untuk dijadikan bonsai. Lihat aja pemirsa, bentuknya seperti ini ya. Ini katanya masih 70%. Udah tahu nantinya kalau sudah 100% kayak gimana gitu ya. Wah mewah pemirsa ya. Oke, lihat yang lain. Program menjelaskan pusaka. Jenis pusaka ini sebenarnya juga ada dua jenis, ada yang daunnya daun mikro yang kecil, sama ini yang daun besar. Iya. Ini masih ibaratnya masih di ground, di tanah. Di tanah, masih ditanam langsung pemirsa. Ini. Wah, gede-gede, pemirsa, gede-gede pusakanya ini ya. Aduh, koleksinya mantep-mantep. Nah, yang harus diperhatikan dalam program pusaka. Nah, coba kameranya agak dekat ya. Yang menjadi penghambatan pusaka ini menjadi lama sekali. Yang saya bilang bahwa pusaka ini ada kelebihan dari pohon-pohon yang lain, dan itu butuh proses dan waktu yang lama. Buku-bukunya ini ketika dia tumbuh lihat. Nah, buku-buku ini panjang. Bagaimana caranya agar buku-buku ini rapat
menjadi pendek seperti dari sini ke sini jaraknya. Iya, iya, iya. Nah, Ya. maka proses ini harus dipotong terus. Nah, betul, buku Pak. yang panjang Betul, Pak. harus dipotong terus sehingga tumbuh buku yang rapat. Iya, iya, iya. Nah, sehingga untuk mempermudah kita untuk memilih tangan-tangan lanjutan Oh. berikutnya. Sehingga kalau kita membutuhkan batang ini besar, sementara bukunya sudah jauh, walaupun dia besar, mau tidak mau kita harus nolkan lagi, Ya. sehingga menimbulkan membuat turbus baru yang akhirnya kita bisa mendapatkan kerapatan Iya. mata seperti ini, Iya, 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 iya. sesuai dengan target keinginan kita. Iya. Nah, makanya pusaka agak sedikit lama, mohon maaf, beda dengan pohon-pohon yang lain. No, gitu pemirsa ya. Jadi bonsai yang dari pohon pusaka itu ternyata lambat ke pemirsa, kata Bapak Agus ini ya. Ini Ini lambat di pertumbuhan, tapi lambat di proses. lambat di proses untuk dijadikan bonsai ya. Nah gitu. Tapi menurut saya ketika kita sudah melewati proses itu, ya hasilnya memang bakalan mantap pemirsa ya. Gitu. Makanya di sini untuk para pembonsai, khususnya untuk para pemula yang berada di daerah Cikajang, gitulah. Utamanya yaitu kesabaran tadi ya, bagus kita kesabaran. Nah ini pemirsa untuk para pembonsai pemula yang dituntut sama seniman bonsai itu adalah bentuk kesabarannya dan prosesnya. Itu pemirsa ya, seperti tadi gitu kan ya. Kita alasannya kenapa sudah diceritakan sama Pak Agus ya tadi ya gitu. Jadi yang namanya bonsai pusaka itu kalau sudah jadinya, wah mantap. Bahkan dibilang dia itu ada keistimewaan yang lain dibanding bahan-bahan pusaka yang lain ya, Pak Agus ya. Ya, gitu pemirsa. Iya. Karena apa ya? Memang pusaka ini dia punya kelebihannya, karakter batang juga keras. Memang kendalanya hanya di proses pada saat kita harus menunggu waktu. Nah, kelebihannya dia ya ini. Dia punya bunga, juga dia punya buah. Gitu. Satu lagi juga dia ketika sudah jadi kemudian tampil di pohon, di pot, trubus-trubus pucuk yang baru itu warnanya warna-warna pink ketika pohon itu dalam kondisi sehat. Nah, itu kelebihan daripada pusaka itu sendiri. Ya, itu pemirsa. Itu kelebihan dari pusaka itu pemirsa ya. Dan memang untuk daerah Garut khususnya Cikajang ini adalah salah satu bahan bonsai unggulan ya Pak Agus ya. Termasuk juga bahan bonsai unggulan. Ya buktinya pemirsa, kita bisa lihat tadi koleksi Pak Agus ya. Nah, itu dia aja. Itu usianya dari 2007 ya Pak Agus yang tadi ya. 2007-2008 pemirsa sampai saat ini udah naik ke pot. Wah ternyata indah sekali pemirsa. Nah, kita lihat pohon yang lain ada gaya apa, ada macam-macam gaya kayaknya Pak Agus ya. Di sini ya ada informal, ada formal gitu ya. Nah, Pak Agus saya lihat yang ini. Banyak dari sini ya Pak. Betul. Ya seperti ini pemirsa. Mungkin bisa diceritakan keistimewaan yang lain bahwa pusaka itu Pak Agus bisa kita bentuk sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Contoh seperti ini pemirsa. Silakan Pak Agus. Ini nantinya akan menjadi gaya apa nantinya? Ini tujuan Pak Agus ini di program ini ya. Kalau program saya mungkin di rata-rata umum mungkin ada yang mengatakan ini akan masuk ke gaya rap, ya. Tapi juga bisa masuk ke gaya triple. Ya. Nah, seperti itu. Tergantung kita mau pakai yang mana, yang gaya rapnya atau gaya triple-nya, karena ini masuk, kedua-duanya masuk. Cuma memang kita di alam sebenarnya itu menemukan pusaka itu jarang seperti begini. Nah, jarang seperti ini. Tapi kelebihan daripada pusaka ini kenapa kita bisa mengatakan dia bisa mengikuti keinginan kita, contoh. Nah, saya contoh. Ya, silakan. Contohnya akar di sini tidak ada.
atau akar di sini tidak ada. Ya. Di sini ternyata akar ini bisa ditempel dari akar yang lain dengan sistemnya ditempel. Dan ternyata ini bisa menyatu. Akhirnya bisa menyatu. Jadi akar yang tadinya itu kosong, dia bisa ditempel. Nah, itu kelebihan salah satu kelebihan pusaka itu sendiri. Jadi dia hampir sama lagi dengan, walaupun dia tidak memiliki kambium yang begitu banyak seperti beringin ya, tetapi ternyata dia bisa nempel. Nah, itu kelebihan daripada pusaka itu. Jadi pemirsa begini, ketika pohon pusaka ini ada kelemahan untuk akar ya Pak Agus. Ternyata bisa juga dia itu dibuat semacam awalnya akar itu ditempel biasa-biasa saja, terus dia itu bisa nempel beneran pemirsa ya. Dan nantinya kita bisa membentuk seolah-olah di sini kalau menyebutnya kaki ya, kakinya gitu ya. Nah itu pemirsa salah satu keistimewaan pusaka ini pemirsa ya. Mantap sekali. Pemirsa ini penasaran ini ada, soalnya banyak sekali gitu. Banyak ini koleksi bagus yang masih di ground seperti ini. Contohnya seperti ini pemirsa. Bagus, silakan lepas bagus. Ini kan lumayan batangnya besar, ya batangnya besar. Nggak tahu ini umurnya berapa tahun ya bagus. Segede gini pemirsa, ada pusaka yang segede gini, besar ini ya, masih besar tapi pendek gitu. Ya tingginya ya kurang lebih 40 cm. Kalau masuknya nantinya di medium ya bagus ya ini. Ya nanti masuknya ini di medium. Ini dapat dari mana bagus? Ini kebetulan yang punyanya Pak Yayan almarhum Ketua Cikajang kemarin 3 bulan ke depan. Tapi sebelum beliau meninggal itu saya sudah dititipin ini dari beliau. Ya. Karena pohon ini lebih duluan pohon ini ada di sini, mereka program daripada saya yang ada di sini sebenarnya. Iya. Tetapi kenapa? Makanya dilihat kenapa pohon ini banyak luka. Banyak luka karena banyaknya pemotongan dan apa segala macam pertimbangan yang harus diambil dan itu belum finish. Maka kemarin saya ambil ke sini untuk saya program lanjutan. Nah itu pemirsa, riwayat pusaka ini memang sudah berpindah ke beberapa tangan ya. Ya mungkin sekarang ya mudah-mudahan yang terakhir di Pak Agus ya. Makanya ini kelihatan luka-luka bekas potongan yang dulu gitu kelihatan pemirsa. Tapi nah ini sebetulnya kalau kita bilang bahwa pusaka ini bonsai, bahan bonsai yang istimewa, ketika dia itu meninggalkan luka kelihatan pemirsa. Nah seperti ini ya, nah, betul. Kelihatan sekali gitu kan. Jadi cepat kambiumnya itu cepat tumbuhnya, cepat menutup ya lukanya tetap. Iya, nah itu. Nah ini juga kalau tidak naik kontes masuk penilaian ini ya bagus ya. Jadi kulit ini jadi penilaian pemirsa ya, masuk poin ketika luka ini udah sembuh terus sudah menutup seperti ini. Ya, bagus. Ada yang di belakang masih ada? Masih yang rimbun, masih program rimbun ada. Ya, kita lihat pemirsa yang sedang di program rimbun ya. Nah ini seperti pusaka ini seperti tidak dirawat. Nah ini seperti tidak dirawat. Jadi seperti di dalam lihat. Kalau orang lihat sekilas ini seperti bukan bonsai. Nah, tetapi ketika orang yang jeli, orang akan lihat ke bawahnya, ke batangnya. Ke batangnya dilihat di sini. Nah, dilihat di batangnya. Nah, ini masih program. Nah, masih program. Lihat. Dari tangan-tangan di program semuanya sampai ke atas ini belum pemotongan. Nanti sudah seimbang tangan-tangan semuanya sesuai dengan harapan.
60%, baru dia akan dipotong kemudian dinaikkan ke pot. Nah seperti ini. Jadi pusaka di alam liarnya seperti begini. Nah, seperti yang kita lihat ini di alam liarnya. Nah, lihat itu tinggi-tinggi seperti ini. Pusaka di alam liarnya sebenarnya. Ya, saya mau ngobrol-ngobrol dulu. Ya, sembari beristirahat. Ya, bisa. Oke, ikuti terus. Ya pemirsa, kita sekarang ngopi-ngopi dulu sama Pak Agus sembari lesehan. Ya, kita ngobrol-ngobrol Pak Agus. Ya, di kebun. Di kebun pemirsa. Jadi ngomong-ngomong nih Pak Agus, berbicara masalah bonsai, khususnya yang ada di daerah Cikajang, menurut Pak Agus gimana? Wisata itu sendiri, ya. Wisata kalau diikuti dengan baik, akan ada hasilnya ke depan, akan memuaskan. Ya, Memang seperti yang saya bilang awal-awal, waktu yang akan berjalan dari kita merupakan pusaka itu. ya. Itu pemirsa. Jadi memang untuk jenis pusaka ini memang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya. Tapi setelah kita mengikuti proses, mengikuti waktu itu, ya kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan, khusus untuk jenis pohon pusaka ini. Ya bisa kita tanya-tanya ini sama Pak Agus. Untuk yang besar ini, yang besar itu yang di depan Pak Agus ya, yang sudah yang besten itu, ada yang pernah nawar berapa Pak Agus? Ini bocoran ya, bocoran, saya minta bocorannya ini. Maksud saya tuh begini pemirsa, supaya menarik minat khusus untuk para pemula itu, khusus untuk menekuni pohon pusaka ini. Silakan Pak Agus. Ya kalau dari penawaran pertama, kedua, dan ketiga, ya saya penawaran yang ketiga yang paling terakhir kurang lebih 100 kali. Pemirsa, mantap ini ya. Yang pohon pusaka itu yang di depan itu, yang besten. Halo orang Cibatu yang pernah lihat pusaka yang punya Pak Agus yang besten, sekarang tarifnya itu 100 juta. Ya. Fenomenal pohon pusaka ini. Ya, yang mudah-mudahan untuk para pemula lebih bersemangat lagi. Ya, bagus ya, menekuni pohon pusaka ini. Karena secara tidak langsung Pak Agus juga bisa merasakan bagus ya hasilnya gitu ya dari tanaman pusaka ini. Makanya nenek moyang kita khususnya yang ada di Garut, umumnya khususnya yang ada di Cikajang, kenapa tanaman ini dinamai pusaka? Ya, ternyata sekian puluh tahun baru sekarang ya arti tersendiri dari pohon pusaka ini. Ya, peninggalan pemirsa, peninggalan yang betul-betul berharga. Nah itu ya Pak Agus ya. Sebelumnya Pak Agus juga mungkin nggak tahu karena dia bukan orang sini pemirsa. Ya, bukan asli orang Garut, tapi setelah lama tinggal di Garut baru dia tahu bahwa di Cikajang itu ada satu pohon, yaitu pohon pusaka yang bagus sekali untuk dijadikan bahan bonsai. Oke pemirsa, demikian akhir dari video Abah kali ini, dan
Jangan lupa pemirsa like, share, komen dan subscribe ke channel Abah Tepis Wiring ya. Bagus, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Mohon pamit ya. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum. Oke, pemirsa. Assalamualaikum.